Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara berturut-turut pada dua pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang dua karakter hewan yang dinisbatkan kepada manusia, yaitu nyamuk dan binatang ternak. Halnya demikian kali ini saya akan mencoba untuk kembali mengupas tentang satu hewan lagi yang dinisbatkan kepada manusia, yaitu yang bernama anjing. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khusus bagi orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, baik itu ayat yang berupa ayat suci Al-Quran atau ayat kauniyah yang berada tersebar di seantero jagat maya pada ini. Orang-orang yang tidak percaya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 176 diibaratkan seperti anjing. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kupas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Al-ayah. Kurang lebih artinya demikian. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Orang yang tidak mau menerima ayat-ayat Allah, padahal di situ Allah mempunyai misi untuk mengangkat derajat mereka. Seandainya mereka mau percaya terhadap ayat-ayat Allah itu seperti apa kata Allah? Orang yang seperti itu kamasalil kalbi, seperti anjing. Mereka itu seperti anjing. Bagaimana anjing? Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Ketika kita gembala, ketika kita pelihara, dia selalu mengulurkan lidahnya. Ketika kita halau dia menjulurkan lidahnya. Dan jika kita biarkan, jika kamu membiarkannya kata Allah, yalhas juga, maka dia juga mengulurkan lidahnya. Artinya apa? Salah satu sifat anjing yang memang disebutkan dalam ayat ini adalah dipelihara pun dia masih menjulurkan lidah, dibiarkan pun dia masih menjulurkan lidah. Sama tanggapannya antara mendapatkan respon positif dengan respon negatif, anjing tetaplah menjulurkan lidahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, zalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina. Hal seperti itu, sifat anjing seperti itu, sama dengan sifatnya kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita teliti seperti apa sifat anjing yang sebenarnya. Dan apakah nanti ada beberapa karakter yang ada dalam diri anjing itu juga ada dalam diri kita selaku manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, nama anjing. Anjing ini, bahasa anjing itu terasa kurang enak di pendengaran kita ketika dinisbatkan kepada sesuatu. Misalnya dinisbatkan kepada makanan anjing, gak enak rasanya. Atau tempat tidurnya anjing, juga tidak enak. Atau mungkin ini adalah rumahnya anjing, juga tidak enak. Apalagi sampai dinisbatkan kepada kita, kepada nama kita. Apalagi sampai dituduhkan kamu seperti anjing. Ini
Muhammad anjing, atau ini Siti anjing, ini Abdur anjing misalnya. Dengan menisbatkan nama-nama anjing itu kepada nama kita yang selama ini kita jaga, kita banggakan nama kita, apalagi fisik kita, kita banggakan dengan segala bentuk kesempurnaan dan keterbatasan seperti ini, ketika nama anjing itu dinisbatkan kepada nama kita, sungguh akan sangat menyakitkan sakitnya tuh di sini. Oleh karena itu seharusnya kita merasa tersinggung, merasa terusik ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, itu sama dengan anjing. Itu sifat atau karakter anjing yang pertama adalah namanya adalah nama terjelek sedunia, dan jangan sampai itu dinisbatkan kepada kita selaku manusia yang telah Allah katakan sebagai makhluk termulia. Walaqad karamna bani Adama, sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa anjing dalam kondisi apapun, baik kita gembala, kita halau, atau kita biarkan begitu saja, dia selalu menjulurkan lidahnya, dalam arti dia selalu merasa kurang puas terhadap pemberian yang kita berikan. Artinya apa? Anjing dalam kondisi positif pun, apalagi negatif, responnya sama. Ini tidak baik. Seharusnya ketika seseorang itu mendapat perlakuan positif, dia bersyukur dan berterima kasih. Tapi ketika mendapat perlakuan negatif, dia bersabar dan menunggu. Seperti itu seharusnya. Tapi tidak bagi anjing. Baik kita halau, kita gembala, atau kita biarkan, tetap saja dia menjulurkan lidahnya. Ini bukti bahwa tidak ada respon positif daripada anjing. Naudzubillah. Kalau kita selaku manusia biasa yang mempunyai iman dan takwa, tidak pernah memberikan respon positif kepada apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, berarti kita ada kemiripan dengan anjing yang mana tidak pernah memberikan penghargaan kepada nikmat, kepada amal kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, sifat dari anjing adalah dia tidak pernah meninggalkan liur. Artinya dalam kondisi apapun dia berjalan, selalu mengalirkan liur dari mulutnya. Selalu saja ada liur. Baik dalam kondisi kenyang, lapar, apalagi punya hajat untuk menerkam mangsanya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa dia termasuk hewan yang berjenis selalu rakus. Bagaimana tidak? Dia selalu merasa tertarik kepada milik orang lain dalam kondisi apapun. Seharusnya tidak demikian. Bagaimana mungkin kita selalu tertarik kepada milik orang lain, karena nanti kita bisa abai terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Terkadang kita terlalu tertarik kepada apa atau nikmat yang dimiliki oleh orang lain, dan kita abai melupakan terhadap nikmat yang ada pada diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri daripada anjing yang keempat adalah mengendus. Ini salah satu penemuan bahwa anjing tersebut mempunyai kebiasaan selalu mengendus pantat anjing yang lain untuk menganalisa sesama anjingnya. Jadi seandainya ada anjing buta atau misalnya ada anjing yang sejenis, maka anjing itu untuk mengecek apakah dia itu sejenis dengan dia menggunakan pantatnya untuk mengecek. Ini kepribadian seperti ini jangan sampai kita miliki. Jangan sampai hanya untuk mengenali sesama manusia, untuk mengenali karakter atau kepribadian atau sikap seseorang, jangan sampai kita menggunakan pantat kita, karena itu cukuplah anjing yang melaksanakan. Kenapa ini muncul? Banyak kita jumpai saat ini. Para biduan, misalnya para artis atau generasi milenial mungkin yang saat ini sudah mulai kebobrokan akhlaknya, mereka kan selalu memperkenalkan diri, identitasnya dengan cara mempertontonkan keelokan tubuhnya. Keelokan tubuhnya, bagaimana dia bisa menarik simpati lawan jenisnya dengan memperelok tubuhnya, dengan pantatnya dalam tanda kutip. Ini kan ada kemiripan dengan anjing. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memisalkan manusia yang mendustakan ayatnya seperti anjing, sementara salah satu sifat anjing adalah cara mengenali lawan jenisnya dengan cara menyenggolkan pantatnya kepada anjing yang lain. Jangan sampai ini terjadi kalau bisa kepada kita. Jangan sampai kita menggunakan cara ini untuk mengenali kepribadian lawan jenis kita.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ciri atau karakter daripada anjing selanjutnya adalah dia itu selalu memiringkan kepalanya untuk menguping suara hewan yang lain. Ini adalah sifat yang kesekian daripada anjing, di mana anjing itu selalu mencondongkan kepalanya, selalu menguntit, bahasa kerennya, selalu menguntit pembicaraan atau suara-suara dari mangsa lain dengan cara memiringkan kepalanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang mungkin kita lupa bahwa sifat seperti ini sebenarnya sudah lama menjangkiti kita, yaitu ketika misalnya kita berkumpul dengan teman sejawat, kita berkumpul dengan tetangga, terkadang kita begitu asik masuk mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan cerita-cerita dari orang lain, dan sebenarnya itu terkait dengan kehormatan kita selaku sama muslim. Begitu nikmatnya kita menikmati ghibah, begitu nikmatnya kita membicarakan kejelekan orang lain, begitu nikmatnya kita membicarakan aib orang lain, sehingga tanpa sadar kita pun terlibat di situ. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau ini kita langsungkan, maka ada kemiripan kita dengan anjing, di mana anjing selalu senang memiringkan kepalanya untuk mendengarkan suara-suara dari hewan mangsaannya. Kalau sampai kita seperti itu, begitu senang membicarakan kejelekan orang lain, begitu senang menguping aib daripada tetangga kita, berarti kita dalam tanda kutip ada kemiripan dengan salah satu sifat anjing. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari beberapa sifat anjing yang telah saya jelaskan di sini, sehingga kita menjadi umat yang membahagiakan dan bahagia kepada sesama muslim. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.